Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Novitasari, mahasiswi semester 2, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mengemukakan pendapat saya atau tanggapan saya mengenai perilaku pejabat pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan etika? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki bentuk negara sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Itu artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan presiden sebagai pemimpinnya. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila sebagai landasan hukum dan juga pedoman hidup. Semua peraturan dan hukum yang ada di Indonesia dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Dalam Pancasila, termuat juga mengenai etika melalui sila-silanya untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila juga mencakup keutamaan moral, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, serta keadilan. Namun, pada faktanya, seringkali berbeda dengan katanya. Sebagai contoh, tindakan korupsi. Di Indonesia sendiri, masih sering dijumpai kasus korupsi yang bahkan pelakunya adalah petinggi negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak nilai Pancasila. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Padahal, di Indonesia, korupsi telah diawasi oleh KPK, yang merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga pemberantas korupsi. Indonesia juga telah memiliki sistem hukum yang positif, yang mengakomodasi untuk memberantas tindakan korupsi. Namun, sejauh ini justru para penegak hukumlah yang melakukan tindakan korupsi. Lantas, siapakah yang bisa disalahkan dalam hal ini? Apakah hukumnya ataukah orangnya? Agar tidak tambah bingung, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana statistik tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan dan juga berdasarkan jenis perkara. Baik, bisa kita lihat pada data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan ini, di mana sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 selalu ada saja kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Entah itu dari para anggota dewan, kepala lembaga atau kementerian, duta besar, komisioner, wali kota atau bupati dan wakil, pejabat eselon 1, 2, dan 3, hakim, jaksa, polisi, pengacara, swasta, jabatan lainnya, serta korporasi. Setiap tahun kasus korupsi tidak pernah absen. Bahkan yang terbanyak terjadi di tahun 2018 dengan jumlah 260 kasus. Dan anggota dewan menjadi salah satu profesi atau jabatan yang setiap tahunnya menyumbang kasus korupsi dengan total 274 anggota yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian bisa kita lihat juga dari data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara ini. Mulai berupa pengadaan barang atau jasa, perizinan, penyuapan, pungutan atau pemerasan, penyalahgunaan anggaran, TTPU, ataupun merintangi proses KPK. Yang mana kebanyakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi berupa penyuapan, dengan total kasus yaitu 739. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Inilah kenapa korupsi sering dianggap budaya oleh masyarakat.
Lalu, kenapa kebanyakan pejabat atau petinggi negara lah yang melakukan korupsi? Hal ini dikarenakan mereka memiliki kekuasaan, akses untuk melakukan korupsi tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya, memiliki peluang, dan juga memiliki sifat untuk menguasai dana yang ada atau serakah. Perilaku korupsi yang terjadi inilah yang dapat merusak nilai Pancasila. Jika ditelisik, korupsi sangat bertentangan dengan ajaran agama sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tindakan korupsi mengambil hak yang bukan miliknya, bahkan dapat merugikan orang lain. Serta ini juga dapat merugikan kas negara. Korupsi pun mempunyai dampak yang dapat menyentuh segala aspek kehidupan, bahkan dapat mengurangi implementasi dari sumber hukum di Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Jika dilihat dari sisi hukum, pasti akan selalu ada pro dan kontra yang menjadikan ini sebagai perdebatan karena perbedaan pendapat. Sebagai contoh, pada kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan tahun lalu, ada seorang siswa dari SMK Negeri 57 Jakarta bernama Herli Hermansyah. Ia memanfaatkan sesi tanya jawab saat itu dengan melontarkan sebuah pertanyaan kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Kenapa negara kita dalam mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, Pak? Kenapa tidak berani seperti negara maju, misalnya dihukum mati? Pasti akan ada orang yang setuju dengan pertanyaan yang dinyatakan oleh siswa tersebut dan berkata, kalau dipikir hukuman mati perlu juga, toh dia sudah merugikan negara. Pada saat itu, Presiden Jokowi awalnya tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Lalu beliau menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi para koruptor. Setelahnya, beliau pun menanyakan hal yang sama kepada Menteri Hukum dan HAM yang kebetulan saat itu juga hadir. Lalu, didapat jawaban bahwa ancaman hukuman mati hanya akan berlaku bagi koruptor yang melakukan tindak korupsi terkait bencana alam, serta bisa juga dikarenakan pada tindakan korupsi saat negara krisis moneter, dan kepada pelaku korupsi yang berulang kali melakukan perbuatannya. Presiden Jokowi pun melanjutkan penjelasannya bahwa yang sudah ada aturannya saja pun belum pernah diputuskan hukuman mati. Lalu, beliau menambahkan kembali, semua butuh proses, tidak segampang katanya dalam hal membangun upaya pencegahan terhadap praktik korupsi. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyetujui hukuman mati tersebut bagi para koruptor. Terlebih jika jumlah uang yang dikorupsi mencapai jumlah besar atau triliunan. Tapi beliau menambahkan bahwa semua itu juga tergantung pada jaksa dan hakim. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, bahwa penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi semestinya dipilah dan tidak boleh disamaratakan. Lalu, apakah hukuman mati akan membuat efek jera? Jawabannya tentu tidak. Bisa dilihat pada negara yang menerapkan hukuman mati, nyatanya angka korupsi di negara tersebut tetap tinggi, salah satunya negara Cina. Lalu timbul pertanyaan lagi, jika cara itu tidak berhasil untuk membuat jera, lalu bagaimana mengatasinya? Seperti yang pernah dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi
Hukum Indonesia, Jentera Bivitri Susanti, beliau mengatakan, efek jera seharusnya bisa diberikan tanpa memberikan hukuman mati, tapi memberikan sanksi yang lebih baik, misalnya perampasan aset. Beliau pun memberi contoh, jika pelaku korupsi dihukum 7 tahun penjara lalu ia bebas, maka keluarganya bisa saja masih menikmati aset hasil korupsi. Asetnya kan pasti tersebar di mana-mana. Dapat disimpulkan bahwa perampasan atas aset hasil korupsi bisa menjadi sanksi yang membuat jera para pelakunya. Maka, langkah ini harus lebih dioptimalkan. Serta, untuk mencegah tindak korupsi ini bisa dengan lebih memaksimalkan langkah perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih teliti dan serta tinggi. Penegakan undang-undang juga harus lebih ditekankan, ditegaskan, dan lebih jelas. Dengan begitu, akan lebih meningkatkan kepatuhan semua lapisan masyarakat terhadap hukum dan undang-undang. Keterbukaan juga harus diterapkan agar mempermudah pelaksanaan pengawasan atas suatu proyek atau pekerjaan. Lalu, untuk para pelaku ataupun pihak yang memiliki niat untuk melakukan korupsi, maka urungkanlah niatmu. Engkau dipilih dan diberikan posisi atau jabatan itu karena orang lain melihatmu sebagai seseorang dengan tingkat integritas yang tinggi. Maka, jangan rusak kepercayaan dan keyakinan itu, serta berhentilah melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Berperilakulah sesuai etika yang berlaku, serta jujurlah dalam melakukan semua aktivitas kehidupan, karena semua tindakan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas untuk kita semua.